warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti Alpiani dari Program Studi Administrasi Bisnis Semester 1B. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Eriska Ginalita Dwi Putri, SHMH. Dengan tema tugas yaitu keunggulan Pancasila dibandingkan dengan ideologi lainnya. Pancasila sebagai ideologi merupakan buah pikiran dari para pendiri bangsa Indonesia yang bertekad untuk menyatukan keragaman sosial budaya masyarakat yang menjadi satu tanpa menghilangkan nilai-nilai kemasyarakatan yang berlaku. Sehingga perbedaan tidak lagi menjadi ancaman melainkan kekayaan bangsa Indonesia. Adapun keunggulan Pancasila jika dibandingkan dengan ideologi-ideologi lain di antaranya memuat nilai-nilai yang universal dan menyeluruh sesuai dengan hak asasi manusia atau HAM, sesuai dengan kodrat manusia, menampung dan memberikan wadah bagi sesama golongan, serta merupakan ideologi terbuka. Sementara, menurut Soekarno, Pancasila memiliki kelebihan dari dua ideologi besar yang pernah ada dan berkembang di Indonesia. Pancasila sebagai ideologi memiliki karakter utama sebagai ideologi nasional karena digali dan dirumuskan untuk kepentingan membangun negara bangsa Indonesia yang terhimpun dari keberagaman. Pertama, ketuhanan memuat pokok-pokok pikiran bahwa Indonesia menganut berbagai kepercayaan atau agama dan tidak ada larangan untuk mempunyai agama atau berpindah keyakinan. Yang kedua itu nasionalisme. Bangsa Indonesia tidak menganggap diri lebih unggul dari bangsa lain dan tidak pula memaksakan kehendak terhadap bangsa-bangsa lainnya. Yang ketiga, internasionalisme menghendaki setiap bangsa mempunyai kedudukan yang sederajat. Setiap bangsa menghargai dan menjaga hak-hak semua bangsa. Keempat, demokrasi. Demokrasi di Indonesia berpegang pada 3 prinsip. Yang pertama, prinsip mufakat. Yang kedua, perwakilan, dan yang terakhir itu musyawarah. Yang kelima, keadilan sosial pada sila kelima mengandung arti kemakmuran dan keadilan sosial bukan hanya pada individu, tetapi dalam suatu masyarakat yang makmur dan berkeadilan sosial itu sendiri. Pancasila merupakan ideologi yang bersifat terbuka, yang artinya bergerak seiring dengan perkembangan aspirasi masyarakat yang sesuai dengan dinamika kehidupan bangsa Indonesia dan tuntunan perkembangan zaman. Berikut ini kelebihan ideologi Pancasila dibanding ideologi lainnya. Yang pertama itu pluralisme atau Pancasila mengakui keberagaman budaya di Indonesia dan menghargai nilai-nilai dari berbagai tradisi dan warisan lokal. Hal ini memperkuat kesatuan bangsa dengan membangun identitas nasional yang menghormati dan menerima kekayaan budaya dari seluruh penjuru negeri. Yang kedua ada toleransi. Prinsip Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa, mencerminkan komitmen negara terhadap kebebasan beragama dan toleransi. Nah,
Dalam sistem Pancasila, semua warga negara memiliki hak untuk beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing sehingga mendorong keharmonisan antar umat beragama. Yang ketiga itu fleksibilitas dan adaptabilitas. Pancasila adalah ideologi dinamis yang bisa diinterpretasikan dan diterapkan dalam berbagai konteks. Fleksibilitas ini memungkinkan mengatasi perubahan dengan tantangan zaman, mengatasi relevansi dan sesuai dengan kondisi sosial, politik, dan ekonomi terkini. Pancasila juga merupakan ideologi bangsa Indonesia. Ideologi sendiri berasal dari kata idea atau bahasa Inggris yang berarti gagasan, lalu logi berasal dari bahasa Yunani yang artinya ilmu atau pengetahuan. Sebagai dasar negara, Pancasila dapat mempersatukan bangsa Indonesia yang terdiri dari ragam suku, budaya, agama, dan adat istiadat. Setiap butir sila yang terdapat dalam Pancasila sudah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan bangsa Indonesia. Ideologi disebut penting bagi suatu bangsa karena ideologi berfungsi mengatasi berbagai pertentangan atau ketegangan sosial. Dengan begitu, ideologi dapat membentuk solidaritas atau rasa kebersamaan. Sebagai suatu ideologi, Pancasila memiliki keunggulan dibandingkan dengan ideologi lainnya. Melansir dari buku Hukum Tata Negara, suatu pengantar yang ditulis oleh Yohan Yassin, berikut keunggulan Pancasila tersebut. Yang pertama itu mengandung nilai-nilai positif yang bersumber dari budaya bangsa Indonesia. Yang kedua, menutup kelemahan dari ideologi yang saling bertentangan. Yang ketiga, ekonomi yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara sehingga tidak mengorbankan rakyat, bersifat fleksibel yang berarti sejalan dengan perkembangan zaman. Pancasila menjadi dasar falsafah dan ideologi negara Indonesia sejak kemerdekaannya pada tahun 1945. Prinsip-prinsip Pancasila diadopsi sebagai landasan untuk menyatukan bangsa yang beragam dalam hal suku, agama, budaya, dan bahasa. Ideologi Pancasila memang spesial dan memiliki beberapa keunggulan. Keunggulan Pancasila dibandingkan dengan ideologi komunisme dan kapitalisme antara lain adalah: yang pertama itu ada keberagaman dan inklusivitas. Pancasila mengakui dan menerima keberagaman dalam masyarakat, termasuk perbedaan suku, agama, ras, dan golongan. Prinsip-prinsip Pancasila menekankan inklusivitas dan persatuan nasional. Di sisi lain, ideologi komunisme dan kapitalisme cenderung mengakibatkan adanya polarisasi, bisa juga memunculkan konflik antar kelas atau golongan. Nah, yang kedua itu adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pancasila menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hal tersebut mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial. Sementara itu, ideologi kapitalisme sering dikritik karena dianggap menekankan terlalu banyak hak individu tanpa memadukan kewajiban sosial, sedangkan komunisme lebih cenderung membatasi hak individu dan hak
diri sendiri. Yang ketiga itu ketahanan terhadap ekstremisme. Pancasila menawarkan dasar yang kokoh untuk mencegah paham ekstremisme baik dalam bentuk komunisme, radikal maupun kapitalisme yang berlebihan. Pancasila menekankan moderasi dan toleransi yang dapat membantu mencegah polarisasi ekstrim. Yang keempat ada prinsip gotong royong. Konsep prinsip gotong royong atau kerjasama kolektif adalah nilai yang mendasari Pancasila. Ideologi ini mengajarkan pentingnya saling membantu dan bekerja sama untuk mencapai kesejahteraan bersama. Di sisi lain, kapitalisme seringkali menekankan persaingan individual, sementara komunisme terkadang masih mengalami kendala dalam menerapkan prinsip gotong royong karena adanya struktur otoriter. Nah, yang kelima itu ada budaya dan kearifan lokal. Pancasila merujuk pada nilai-nilai lokal dan budaya Indonesia. Ini memudahkan masyarakat untuk mengadaptasi dan mengakomodasi sesuai dengan konteks budaya yang beragam di Indonesia. Sebaliknya, ideologi komunisme dan kapitalisme lebih cenderung bersifat universal, bahkan dapat disesuaikan dengan keberagaman budaya yang ada di suatu negara. Nah, sekarang ideologi Pancasila dianggap paling sesuai dan tepat untuk bangsa Indonesia karena ideologi ini menganut prinsip kebebasan yang bertanggung jawab, mengakui hak-hak individu tanpa mengabaikan kepentingan bersama, dan baik masyarakat serta pemerintah memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Pancasila menawarkan dasar yang kokoh untuk mencegah paham ekstremisme baik dalam bentuk komunisme, radikal maupun kapitalisme yang berlebihan. Pancasila menekankan moderasi dan toleransi yang dapat membantu mencegah polarisasi ekstrim. Ciri khas ideologi Pancasila adalah ideologi terbuka, yaitu nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat sendiri. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.